Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah dasar pemrograman. Masih bersama saya Suyanto. Kita hari ini memasuki minggu keempat ya materi kita, yaitu kita akan membahas masalah tipe data di PHP. Ya, kita akan membahas masalah tipe data. Oke, apa itu tipe data? Jadi kalau di dalam pemrograman, baik bahasa program apapun, ya tipe data itu nantinya akan sangat menentukan sekali ya bagaimana kita membuat sebuah program ya. Apa yang mau diproses itu tipe data sangat menentukan. Nah, apa itu tipe data? Tipe data itu klasifikasi jenis data atau bentukan dari suatu data. Jadi klasifikasi jenis data, ada jenis data A, jenis data B, jenis data C, yang nanti akan kita pakai di dalam pemrograman, yaitu kita sebutnya nanti dengan tipe data. Nah, ada jenis-jenis apa saja? Nah, sebelum ke situ ya, tipe data itu menjelaskan suatu data perihal dari jenis apakah ia tersusun. Ya, dari jenis apakah ia tersusun. Ya. Jadi benar-benar kita akan melihat data itu tersusun dari jenis apa. Apakah bilangan real? Nah, jadi jenis data itu tersusunnya apa? Dari jenis apa? Apakah terbentuk dari bilangan real, bilangan nyata gitu ya? Ataukah dia itu bilangan pecahan? Bisa jadi dalam pemrograman nanti kita membutuhkan sebuah bilangan pecahan gitu ya, bilangan real, bilangan pecahan. Ataukah ia data yang tersusun dari bentukan karakter? Bisa juga ada beberapa karakter yang bentuk sebuah data gitu. Nah, jadi tipe data kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi dia mewakili sebuah data ya. Tapi dari situ kita akan melihat jenis data itu tersusunnya dari jenis apa. Terus apakah ada kemungkinan dia kemungkinan bilangan real, kemungkinan juga bilangan pecahan, kemungkinan bilangan bulat gitu ya. Atau bisa jadi dia tersusun menjadi terdiri dari beberapa karakter yang lain, bentukan dari karakter-karakter yang lain. Nanti masing-masing itu ada nama tipe datanya, ada namanya. Jadi kan nanti ada kesepakatan dari dalam dunia pemrograman gitu ya bahwa jenis-jenis data yang nanti akan digunakan ya di dalam pemrograman itu yang disebut dengan tipe data itu ada namanya. Nah, masih di tipe data. Jadi intinya tipe data itu adalah klasifikasi jenis dari data yang kita ingin simpan dalam sebuah variabel. Nah, jadi setiap kita buat program itu kan kita senantiasa membentuk sebuah variabel ya. Karena apa? Karena yang namanya program itu data yang akan diolah selama di program berjalan itu yang menyimpan adalah variabel. Ya. Nah, variabel yang kita gunakan nanti dia punya jenis data yang berbeda-beda. Nah, itulah tipe datanya. Nah, hampir di seluruh bahasa pemrograman itu mendukung berbagai macam jenis tipe data seperti integer itu untuk bilangan bulat, float itu untuk bilangan desimal artinya bilangan yang pecahan gitu ya. Kalau integer itu bilangan bulat artinya dia tidak bisa menyimpan nilai yang ada pecahannya, yang ada desimalnya. Kalau kita ada kemungkinan data yang mau kita simpan nanti adalah kemungkinan dia adalah bentuknya desimal, maka kita nanti jangan menggunakan integer tapi menggunakan tipe float. Yang ketiga ada tipe boolean ya, boolean. Nah, boolean itu sering juga disebut dengan tipe logika karena dia hanya punya dua nilai, yaitu true dan false ya. True dan false biasanya dipakai untuk validasi untuk kondisi gitu ya. Nah, yang keempat ada string. Nah, string. Nah, ini merupakan kumpulan dari karakter ya. Kumpulan dari karakter yang membentuk satu data. Jadi kalau yang namanya karakter itu ya bisa huruf, bisa angka ya, bisa tanda baca, bisa apa saja yang namanya karakter. Tapi kalau yang namanya string itu kumpulan. Karena yang namanya string itu dia lebih dari satu karakter biasanya, lebih dari satu digit gitu. Nah, ini hampir dipunyai oleh seluruh bahasa pemrograman.
Walaupun kita nanti menggunakan PHP, tetapi perlu dipahami dulu di awal bahwa tipe data ini hampir dipunyai oleh seluruh bahasa pemrograman. Nah, mungkin saja namanya sedikit yang berbeda. Ada yang float, kalau di bahasa pemrograman lain dia menjadi real begitu ya. Ada boolean, ya. Ada string, ya. Ini hampir sama semuanya. Nah, di dalam PHP sendiri, tipe data itu bisa dikelompokkan menjadi dua tipe. Ya, ada tipe data asli atau tipe data dasar dan juga tipe data buatan. Jadi, programmer juga bisa membentuk atau membuat tipe data sendiri ya. Jadi makanya nanti di dalam pengelompokannya ini ada tipe data dasar, tipe data asli, dan tipe data buatan. Nah, masih berlanjut ya mengenai tipe data dasar di dalam PHP yang tadi sudah dibahas bahwa ada integer itu bilangan bulat, float berisi bilangan desimal, boolean berisi data logika, true dan false, string berisi data teks. Jadi bisa misalkan kita mau menyimpan nama orang, alamat. Kalau alamat kan jelas ya. Alamat itu pasti ada huruf, ada angka, ada tanda baca gitu ya. Misalkan alamatnya Jalan JLN titik, nah, Jenderal Sudirman nomor 1, nomor 20 itu kan berarti ada di situ ada huruf, ada angka, ada tanda baca ya. Makanya biasanya kalau yang seperti itu datanya itu merupakan kumpulan dari berbagai macam karakter, maka nanti kita kasih namanya menjadi string. Nah, kemudian ada yang kelima adalah array. Nah, array ini sudah data yang sudah majemuk ya. Artinya dia tidak hanya mewakili satu data tetapi dia sudah merupakan himpunan data. Jadi ada beberapa data nanti yang terbentuk menjadi satu array ya, menjadi satu kesatuan gitu ya. Oke. Nah, ada istilah namanya dynamic typing ya, dynamic typing. Jadi di PHP sendiri adalah bahasa pemrograman yang bersifat dynamic typing. Apa maksudnya dynamic typing? Yaitu ia tidak memiliki aturan ketat terhadap pendefinisian tipe data pada setiap variabel. Ya, tidak memiliki aturan yang ketat. Artinya di PHP itu tidak ada deklarasi khusus mendeklarasikan tipe data dari sebuah variabel. Berbeda dengan bahasa prosedural yang lain, misalkan kayak Pascal, itu sangat ketat sekali ya di dalam mendefinisikan sebuah tipe data. Karena kalau di dalam Pascal itu, ya contohnya ini di dalam Pascal, ya, nih untuk mendeklarasikan sebuah tipe data itu harus diletakkan di bagian var di sini, ya. Oke, sorry. Nih, lihat dulu. Ya. Nah, jadi kalau di dalam Pascal itu di bagian var, ya. Di bagian var mana warnanya ya? Bagian var ini fungsinya adalah mendeklarasikan sebuah tipe data dari suatu variabel. Contohnya di sini ada variabel age. Nah, variabel age titik 2 ini artinya pemisah antara nama variabel dengan nama tipe. Nah, nama tipenya integer. Nah, ini benar-benar ditulis bahwa secara ketat dituliskan nama variabelnya age, tipenya integer. Nama variabelnya name, tipenya string. Nama variabelnya message, tipenya string. Dan dia berada dalam sebuah sebuah bagian, yaitu bagian deklarasi variabel, bagian var. Nah, ini kalau di dalam Pascal gitu ya. Jadi kalau di dalam Pascal sudah sangat ketat bahwa variabel yang mau digunakan di dalam pemrograman nantinya, ini kan bagian program utamanya kan di sini. Ya. Di sini akan menggunakan nama, variabel nama dan akan diberi nama Ken Egozi misalkan. Maka sebelumnya harus dideklarasikan dulu variabelnya di sini. Name itu apa sih? Oh, name itu tipenya string. String berarti bisa menerima kumpulan dari karakter-karakter huruf nama, gitu kan. Terus di sini ada age.
age umur. Nah, ini di sini diberi nilai 30. Ya, karena di sini adalah tipenya integer bilangan bulat. Ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh kalau di dalam Pascal ya, dia secara ketat, secara mutlak harus mendeklarasikan tipe data sebelum mendeklarasikan variabel sebelum variabel tersebut digunakan. Gitu. Oke. Aduh, sorry. Nah, sedangkan di PHP ya, itu akan otomatis menggunakan variabel tertentu. Nah, ketutup ya ini ya. Ini tertutup. Sebentar kita kok ya di sini ya. Oke, saya pinggirkan dulu di sini aja ya. Nah, jadi kalau di PHP akan otomatis menentukan tipe data dari suatu variabel tertentu ketika program dijalankan. Ya, ketika program dijalankan, dia baru mendefinisikan variabelnya. Ya, nih. Jadi makanya di sini PHP dikatakan dynamic typing, ya, dynamic typing. Dia tidak punya aturan atau bisa dikatakan ya bisa langsung pakai gitu saja. Ya, tidak perlu dideklarasikan variabel nama tipenya string, tidak. Jadi dengan memberi nilai otomatis dia akan membentuk tipe data tersendiri sesuai jenis data yang kita berikan. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai tipe data integer. Ya, tipe data integer. Kita perlu pahami integer itu apa? Integer adalah bilangan bulat. Tipe data yang mempresentasikan bilangan utuh atau bilangan bulat. Ya. Contohnya 11, 20, 9000 ya. Itu adalah bilangan utuh, bilangan bulat yang di sana tidak ada nilai pecahannya, tidak ada nilai desimal. Nah, rentang nilai dari sebuah tipe data integer itu dari minus 2 apa ini? 2 miliar ya. Juta ya, miliar ya ini ya. Nah, jadi minus 2 sampai plus 2 miliar. Ini artinya rentang nilainya, nilai yang bisa disimpan oleh suatu variabel dengan tipe integer. Nih, jadi sampai sebesar itu. Tetapi walaupun sebesar itu, tetapi dia tidak bisa menerima nilai pecahan. Misalkan 2 miliar, 5, ya ada koma, ada desimalnya, nggak bisa. Kalau 2 miliar, 5 ya ditulis 2 miliar 500 juta gitu ya. Artinya tidak bisa menggunakan pecahan. Nah, sehingga ada beberapa aturan mengenai bilangan bulat. Yang pertama minimal terdiri dari 1 digit. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1 digit. Itu minimal untuk bilangan bulat. Tidak boleh ada nilai desimal ya pasti ya. Karena bulat dia tidak akan bisa menerima pecahan. Nah, bagaimana kalau kita orang memaksa memasukkan nilai pecahan ke dalam sebuah tipe data, sebuah variabel yang bertipe integer atau bulat. Nah, maka nanti akan dibulatkan. Misalkan kita ngasih 2,7, ya, maka nanti akan disimpan di variabel bertipe integer itu dengan nilai pembulatan. 2,7 artinya nanti jadi 3. Nah, ini kalau di dalam pemrograman harus hati-hati ya. Ini akan menjadi nilai yang tidak tepat gitu ya. Tidak tepat karena yang namanya nilai pemrograman harusnya kan tepat. Kalau memang desimal ya harus sesuai nilai desimalnya gitu ya. Nah, maka Anda harus bisa memilih tipe data yang sesuai. Kalau memang dia itu bisa menerima nilai desimal, jangan menggunakan integer. Boleh positif atau negatif, ini ya, ingat tadi bisa dari minus 2M sampai plus 2M. Nilai literal dapat dilihat dalam bentuk desimal basis 10 atau oktal basis 8 serta heksadesimal basis 16. Ya, ini nilai yang bisa kita gunakan. Ya, kita tentunya tahu ini merupakan basis angka. Jadi ada basis 10 ya, seperti biasa kita gunakan basis 10 yaitu simbolnya ada 10 dari 0 sampai 9 gitu ya. Kalau oktal basis 8 artinya ada kode dari 0 sampai 7. Heksadesimal ada 16 ya kodenya. Ya itu memang kalau Anda belajar sistem bilangan nanti akan mengenal mengenai basis angka ya, sistem bilangan.
Oke, itu bilangan integer. Nah, sebagai contohnya di sini di latihan 1 ya. Nanti silakan ini dicoba ya, benar-benar dicoba di program dan lihat hasilnya. Anda running dan akan Anda lihat hasilnya. Ya, contohnya di sini harga barang ya. Ini dalam program PHP harga barang dikasih nilai berapa tuh? 1 juta. Jumlah barang dikasih nilai 50, biaya transport dikasih nilai 200.000. Ingat, karena ini merupakan bilangan integer, tidak ada pecahan-pecahannya ya. Nah, jadi di bagian atas di sini untuk memberi nilai terhadap variabel bertipe integer. Ya, jadi di sini langsung dia otomatis harga barang karena dikasih nilainya 1 juta, maka PHP secara otomatis dia mengingatnya sebagai variabel integer, gitu ya. Nih, jadi tidak ada deklarasi secara khusus kayak di Pascal tadi. Harga barang titik 2 integer, tidak ada. Langsung dikasih nilai, PHP otomatis akan langsung mengingatnya sebagai suatu nilai tipe data sesuai nilai awal yang dia berikan. Ya. Nih. Ini contohnya, ya. Contoh yang kedua di sini ya, bilangan integer untuk penjumlahan gitu ya. Jadi operasi bilangan integer itu kan tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Dan bagi di sini ya, pembagian ini adalah pembagian bilangan bulat gitu ya, pembagian tipe integer. Jadi di sini nanti dia tidak akan muncul nilai desimal. Ya. Ini contoh dalam pemrogramannya di PHP. Nah, silakan nanti dicoba ya, dicoba dan running hasilnya sampai muncul hasilnya. Terus Anda coba variasikan mengubah nilainya ya. Anda bisa lihat hasil berikutnya. Nah, yang berikutnya kita masuk tipe float. Nah, float itu kependekan dari floating point, kepanjangannya floating point. Tipe floating point adalah tipe data yang mempresentasikan nilai-nilai numerik dalam bentuk pecahan. Nah, ini kata kuncinya adalah pecahan. Atau mengandung angka desimal di belakang koma. Jadi ada titik desimalnya. Itu namanya float. Ya. Tipe float berada pada rentang 1 kali 1,7 kali 10 pangkat minus 308. Nah, berapa ini? Sangat besar sekali nilai angkanya ya, ring nilainya ya. Kali 10 pangkat 308. Minus dari minus 308 sampai plus 308. Ya. Dengan 15 digit akurasinya sampai 15 digit. Nah, ini desimalnya ini ya. Jadi sangat besar sekali. Jadi kalau dilihat dari ring nilainya, ring angkanya itu floating point lebih besar, dia bisa menyimpan nilai dibanding dengan integer. Kalau integer tadi kan cuma 2 miliar gitu kan. Sedangkan kalau floating point ini kali 10 pangkat 308, Mbak. Ini berapa itu ya? Anda bisa bayangkan sendiri ya. 1 nolnya 308. Angka berapa itu? Ya. Nah, itu sangat besar sekali ya. Nah, ini tentunya digunakan untuk dalam pemrograman ya, tentunya ada nilai-nilai yang sangat besar gitu ya. Nah, bilangan floating point dapat ditulis dalam notasi normal atau dalam notasi sign atau scientific. Nah, ini contohnya notasinya. Ya, karena terlalu besar maka bisa ditulis dalam bentuk notasi sign. Ya, kali 10. Kalau plus 10 berarti pangkat positif, pangkat 10 pangkat 308. Kalau minus 308 ini artinya pangkat 1,7 kali 10 pangkat minus 308. Ya, ini mengenai floating point. Nah, contoh di dalam programnya Anda lihat di sini 5.1, 5,1 artinya nilai matematika 5,1, nilai IPA 6,7, nilai bahasa Indonesia 9,3. Ini adalah contoh-contoh sebuah variabel yang diberi nilai desimal. Secara otomatis PHP akan mengingatnya variabel tersebut sebagai variabel yang bertipe float, gitu ya. Jadi tidak ada deklarasinya secara langsung, ya. Secara ketat deklarasinya tidak ada. Ya, jadi di sini bisa langsung dikasih nilai sesuai tipe yang kita inginkan. Kalau kita memang pinginnya dia sebagai float, walaupun nilainya bulat misalkan 5, berarti kita nulisnya 5.0. Nah, jadi 5.0 itu berbeda dengan 5.
Ya, kalau 5 dikenal sebagai bilangan bulat, sedangkan kalau 5.0 artinya dia itu nilai float atau pecahan tetapi tidak ada titik desimalnya. Ya. Ini juga contoh, nanti silahkan dicoba dan lihat hasilnya. Ya, bagaimana PHP menampilkan nilai bulat, nilai variabel yang bertipe bilangan integer dan juga yang di sini bertipe float atau pecahan. Gitu ya. Oke, paham? Nah, kita lanjut ke boolean. Ya, tipe data boolean. Tipe data boolean hanya bisa menampung nilai true atau false. Nah, ini yang sangat cuman 2 nilai boolean, ya, true atau false, yes atau no, 1 atau 0, cuman 2 nilai yang dia bisa hasil prosesnya dia cuman punya 2 kemungkinan, benar atau salah. Tipe data ini tipe data yang paling simple ya, karena cuma 2 nilai. Akan tapi butuh logika yang kuat untuk bisa memanfaatkannya dengan benar. Nah, jadi tipe logika atau tipe boolean ini nanti biasanya pemanfaatannya ya untuk sebuah kondisi ya. Nah, ini contohnya biasa dipakai untuk kondisi if, kondisi perulangan ya. Jadi pada if itu ada kondisi yang kemudian secara program hasilnya adalah true atau false. Kalau kondisinya menghasilkan true, maka apa yang mau dikerjakan? Kalau false, apa yang mau dikerjakan? Nah, ini merupakan tipe data boolean. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini sebagai contohnya ya. Nah, di dalam PHP ya, nilai logika true false itu bisa langsung diberikan secara langsung dengan assignment. Contohnya di situ ada variabel apakah siswa lulus sama dengan true. Jadi artinya nilai apakah siswa lulus dikasih nilai true. Apakah siswa sudah ujian dikasih nilai false. Nah, ini hanya sebagai contoh ya di dalam kita memberi nilai sebuah variabel dengan nilai boolean. Ya. Dengan kita mengasih nilai boolean artinya PHP mengenalnya sebagai variabel yang bertipe atau berjenis data boolean, gitu ya. Nah, contoh yang kedua juga di situ benar true, salah, false, ditampilkan situ benar, salah, ya. Nah, di sini akan muncul nanti outputnya benar itu 1, salah itu blank, kosong, ya. Nah, ini nanti itu adalah nilai yang dikenal di dalam PHP. Jadi kalau nilai true itu adalah 1, sedangkan false nilainya ngeblank gitu ya. Nah, jadi kalau program tersebut dijalankan ya, variabel benar akan ditampilkan dengan angka 1, sedangkan variabel false ditampilkan dengan string kosong tanpa output ya, tanpa output nilai false itu. Hal ini karena jika ditampilkan menggunakan echo, tipe data boolean dipaksa berganti tipe dengan data string. Artinya dengan echo itu data yang tampil itu dia menjadi sebuah string, ya, makanya jadinya kosong. Gitu ya. Nah, ini beberapa konversi tipe data, ya. Jadi kalau integer 0 itu dianggap sebagai false, float 0,0 dianggap sebagai false, string kosong dan string 0 dianggap sebagai false. Gitu ya. Ya, ini nilai konversi dari tipe string ya, artinya dari tipe string atau tipe data lain ke tipe boolean. Array tanpa elemen nilainya false. Objek dengan tanpa nilai dan fungsi dianggap sebagai false. Nilai 0 dianggap sebagai false. Ya. Ini konversinya. Nah, kita masuk string. Ya, tadi ada integer, float, boolean. Sekarang kita masuk yang keempat yaitu string. Tipe string merepresentasikan data yang berupa teks atau kumpulan karakter. Teks itu kumpulan karakter. Saya itu dari 4 karakter. S-A-Y-A. Nah, kumpulan karakter. Ya, PHP mendukung 2 tipe string, yaitu yang diupdate oleh petik ganda. Bisa kita tulisnya dengan menggunakan petik ganda, bisa juga menggunakan petik tunggal. PHP bisa menerima. Mau ganda boleh, mau pakai petik tunggal juga bisa. String biasanya yang paling sering digunakan dalam pembuatan web. Ya, ingat, kalau kita lihat halaman web itu kan banyak kalimat, paragraf gitu kan. Nah, maka
banyak tipe data string yang digunakan di dalam pembuatan web. Karena untuk menampilkan konten-kontennya maka biasanya berupa banyak digunakan tipe datanya string, gitu ya. Nah, ini sebagai latihan, ya. Nanti juga dicoba latihan yang keempat. Di sini ada, ya, sekali lagi, jenis variabel tidak dideklarasikan secara ketat, hanya memberi nilai, ya. Jadi nama variabel langsung dikasih nilai. Nah, tipenya akan menyesuaikan secara otomatis dengan nilai yang diberikan. Contohnya di sini nama depan sama dengan dalam tanda kutip 2 Suyanto. Artinya berarti nama depan bertipe string. Kalau misalkan nama depan sama dengan 100, nah, otomatis nama depan akan otomatis bertipe integer, gitu ya. Jadi sesuai dengan nilai awal yang diberikan ke variabel tersebut. Nah, PHP akan mengenalinya sesuai nilai yang disimpannya di awal, gitu ya. Nah, nama belakang bisa dengan menggunakan kutip 1 Jarwo Suwito, Suyanto Jarwo Suwito nama lengkapnya, gitu ya. Nah, nanti silakan ini dicoba. Jadi ini adalah contoh mengimplementasikan sebuah tipe data string di dalam pemrograman. Ya, di sini ada contoh penggabungan, gitu ya. Karena ada nama depan, nama belakang, maka di sini ada nama lengkapnya adalah di sini digabungkan dengan tanda kurung kurawal, ya, nama depan, nama belakang. Kita juga bisa menggunakan secara terpisah menulisnya, nama depan, titik, tanda spasi, titik, nama belakang. Ini artinya variabel baru nama lengkap kedua ini merupakan gabungan. Jadi titik ini fungsinya menggabungkan dua buah nilai string atau lebih. Di sini ada 3 string berarti ya, nama depan, spasi, nama belakang. Ya. Nah, maka nanti akan muncul nama sesuai dari proses yang terjadi. Nah, nanti dicoba, jangan tidak dicoba ya. Jadi program itu keberhasilan belajar program adalah kalau kita banyak mencoba. Oke. Nah, kita masuk ke array. Nah, tetapi array ini karena merupakan perlu waktu yang lumayan banyak dan makin kompleks, maka array nanti akan dibahas di bab tersendiri ya, tidak di pertemuan ini. Oke, itu. Jadi sebagai tugasnya adalah kerjakan latihan 1 sampai 4 tadi, kemudian tampilkan hasil running programnya dan mengirim screenshot hasil melalui e-learning. Nah, jadi tadi di awal sudah ada contoh program ya yang menggambarkan penggunaan tipe data integer, float, boolean dan juga string. Ya. Nah, dicoba nanti seperti apa hasilnya Anda kirim melalui laman e-learning. Nah, jangan lupa tambahkan di setiap akhir program nanti coding untuk menampilkan nama, NIM, dan kelas. Nah, ini perlu diingat lagi mengenai tipe data. Nah, nama Anda, tipe datanya kira-kira nanti apa gitu ya. Ya, NIM, kelas. Ya. Nah, ini harus diingat. Oke, itu kira-kira ya untuk materi kita hari ini, referensi dari berbagai sumber. Nanti di sini saya masukkan untuk menyusun materi kita di tipe data. Oke, untuk pertemuan ini saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa yang namanya belajar program harus mencoba programnya ya untuk bisa memberi pengalaman yang banyak kepada kalian yang mau membuat program. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.